Halo Tidars, selamat datang di Expose Eksekutif Podcast. Nah, hari ini adalah episode pertama, perdana. Kita akan mendatangkan tamu yang sangat spesial di hari ini. Dan nanti akan ada episode-episode selanjutnya yang tentunya kita akan memberikan informasi. Kemudian juga akan ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh kawan-kawan BMKM Untider tahun ini mengenai bidang-bidang yang mereka geluti. Dan yang pertama kita kedatangan ketua dan wakil BMKM Untider. Koplok. Mungkin kenalan dulu, bisa kenalan sama teman-teman yang ada di rumah. Halo, nama aku Ali Hasfi. Aku dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Aku masuk ke Untider tahun 2018. Terus di tahun 2018 aku organisasi pertama di Himatika, waktu itu himpunan prodiku. Kemudian aku langsung ke BMKM menjadi ketua sub bidang kompetisi akademik. Kemudian sekarang diamanahi menjadi ketua BMKM Untider 2021. Yeay, tepuk tangan. Yeay, 1000 penonton. Mendengarkan tepuk tangan. Lanjut. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Robi Hardika. Saya dari S1 Teknik Mesin angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Untider. Sebelumnya untuk pengalaman organisasi. Jadi dulu saya ikut HMMFT Untider itu selama 2 tahun, istilahnya 2 periode. Dulu itu saya ikut di di divisi KWU. Di divisi KWU, di situ saya sebagai staff. Di tahun kedua saya menjadi wakil ketua umum. Untuk saat ini alhamdulillah sama teman-teman semuanya itu diamanahi sebagai wakil ketua BEM mewakili saudara Ali Hasfi, seperti itu. Yeay, mantap, luar biasa. Jadi ini adalah wajah-wajah ketua dan wakil BMKM Untider 2021, teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat di Instagramnya BMKM, teman-teman bisa cek sekarang juga. Itu ada struktur organisasinya di situ. Dan aku sendiri tertarik dengan strukturnya karena bisa dibilang beda ya. Beda banget dari tahun sebelumnya dan mungkin beda dengan organisasi BEM yang ada di universitas lainnya. Mungkin bisa dijelasin sama teman-teman di rumah kenapa kalian bisa menentukan struktur organisasi BEM tahun ini seperti itu dan di dalamnya itu terdapat apa aja? Jadi sebenarnya BMKM yang sekarang, struktur organisasi BMKM yang sekarang itu terjadi karena evaluasi di periode selanjutnya, di periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya itu di akhir tahun itu ada namanya evaluasi akhir tahun. Nah itu di evaluasi itu aku catat semua apa aja yang kurang, apa aja yang harus diperbaiki. Kemudian aku coba respon itu di periode yang sekarang. Makanya terjadi banyak sekali penambahan baik itu dari bidang, departemen ataupun bidang-bidang yang ada. Salah satu yang cukup aku rubah itu kalau di tahun kemarin itu ada humas, bidang humas. Nah bidang humas itu aku ngelihatnya itu masih banyak sekali celah yang harus aku perbaiki. Kayak gak jelas sebenarnya mana sih humas yang harus menjalin relasi keluar kemudian ke dalam artian di luar Untider dan juga di internal Untider sendiri. Nah itu makanya di periode yang sekarang aku bentuk Dagri dan juga luar negeri itu untuk salah satu merespon keresahanku di tahun kemarin. Kemudian juga di humas yang kemarin itu ada Medinfo. Jadi kalau aku nganggapnya Medinfo ini nggak bisa dimasukin setara dengan bidang-bidang yang lain. Kenapa? Karena Medinfo ini menyuplai semua bidang, baik itu nanti pembuatan pamflet, video dan juga dokumentasi dan yang lain. Makanya aku taruh dia di biro setara dengan sejajar dengan sekretaris dan juga bendahara karena memang aku lihat tugasnya itu sama. Kemudian di
di bawah aku dan Robi langsung, kalau lihat di strukturnya itu ada namanya SPI, Satuan Pengendali Internal. Nah itu juga salah satu keresahan di periode sebelumnya juga, karena periode sebelumnya itu ada satu bidang namanya bidang PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, itu juga bertugas untuk monitoring evaluasi semua staf BMKM. Nah aku ngeliat bagaimana fair gitu ketika satu bidang mengawasi atau mengauditing bidang-bidang yang lain. Nah makanya aku tempatkan itu sedikit agak ke atas di bawah aku dan Robi langsung. Tuh. Dan menambahkan sedikit kaitannya dengan struktural, memang ketika lihat untuk di struktural baganya itu memang dibanding dari yang sebelum-sebelumnya itu banyak sekali perombakan. Jadi kalau di struktural yang sekarang itu ada forum perempuan, ada SPI dan 3 kebiruan, dan juga ada 3 koor bidang yang di bawahnya itu ada 9 bidang. Jadi memang itu semua berangkat dari keresahan atau kekurangan dari evaluasi yang timbul dari periode-periode sebelumnya, dan harapannya ini semua itu sudah tepat di periode 2021. Jadi setelah struktur yang sudah ditentukan, sudah dirumuskan sejak awal, itu harapannya ke periode ini dapat berjalan sesuai dengan harapan yang ada. Jadi kalau di bidang itu sendiri kan ada 3 koor bidang. Jadi ada koor bidang sospol, koor bidang kemahasiswaan, koor bidang jaringan relasi. Nah di bawahnya itu ada masing-masing 3 subbidang. Misal kalau di sospol itu ada akpro, adkesma, dan kastrat. Ya, masing-masing itu juga ada tupoksinya masing-masing. Jadi harapannya benar-benar tupoksinya itu mengerucut dan mendetail, dan tidak ada tumpang tindih tupoksi di antar bidang. Harapannya seperti itu, sehingga teman-teman bidang, teman-teman pengurus yang ada di BEM itu bisa berkontribusi secara maksimal dengan tupoksi yang ada. Jangan sampai malah tupoksinya itu tumpang tindih dan terjadi miskom di situ. Kita mencoba untuk meminimalisir segala hal yang itu bersifat destruktif, misal kayak miskom dan kurangnya koordinatif seperti itu. Di periode yang sekarang juga terkesan sangat untuk jumlah anggota sendiri itu terjadi pelonjakan yang sangat besar. Aku menerima 110 staf BMKM karena banyak sekali perombakan tadi. Jadi 9 subbidang, 3 kebiruan, 1 tim gitu, 1 tim SPI itu jumlahnya 111. Aku kira ini sangat besar sekali untuk level leader, tapi aku percaya itu semua sudah porsi yang cukup gitu loh. Kalau ngomongin jumlah anggota dari BEM tahun ini kan sampai menjangkau 100 orang lebih, 110 gitu kan. Dari mulai Ali dan Robi menjabat dan melaksanakan segala kegiatan organisasi, itu kendala apa yang didapatkan? Dari jumlahnya kan banyak kan, tentunya untuk mengkoordinasikannya juga akan lebih sulit. Atau mungkin dari hal-hal lainnya ada kesulitan, atau mungkin ada hal-hal yang ternyata dengan banyaknya anggota ini ternyata gini ya, kayak gitu. Dari yang udah jalan nih beberapa bulan. Salah satu hal yang cukup mendasar buat aku dan Robi itu adalah bagaimana sih cara merekatkan semuanya gitu. Karena kita masih di Untidar, saya kira belum sebesar kampus-kampus yang lain. Dengan 100 anggota itu cukup menjadi PR gitu, untuk gimana sih caranya biar semuanya itu merasa saling memiliki, merasa dekat dengan satu dan yang lain. Banyak juga yang aku dengar dari Mas Robi, mungkin nanti Robi bisa menambahin, karena secara pembagian tugas aku dan Robi itu aku memang eksternal gitu. Aku bagaimana membawa BMKM Untidar ke luar gitu, dan Robi yang mengurusi semua internal. Kalau aku melihat itu bukan menjadi suatu masalah, cuman lebih ke tantangan. Bahwasannya memang dari masa sebanyak ini di pengurusan itu lebih ke bukan pada kapasitasnya, cuma lebih ke yang terjadi di situ. Yang mendasar adalah sering terjadi culture shock. Bahwasannya dari teman-teman di setiap fakultas, bahkan itu di prodi itu
ketika berada di kepengurusan BMKM, aku banyak menemui itu sulit untuk adaptasi dengan kondisi yang baru, kondisi yang ada di BMKM atau di tingkat universitas seperti itu. Jadi memang itu yang paling mendasar. Dan ketika kita melihat secara kuantitas di kepengurusan tembus sampai ke angka 100 orang, 111 orang, itu memang untuk hal sepele untuk rapat kita cukup kebingungan bahwasannya tempat mana sih yang paling tepat, paling cocok untuk pengadaan rapat. Alhamdulillah kita udah punya gedung baru, gedung Dr. Suparsono. Kita bisa memanfaatkan itu, misal kayak kemarin kita rapat kerja itu kita pakai di situ, dan alhamdulillah secara kuantitas itu mumpuni. Cuman ketika nanti untuk rapat-rapat selanjutnya itu mungkin lebih ke ya kita memanfaatkan tempat yang sekiranya itu mumpuni. Mungkin lebih ke hal-hal sepele yang untuk ketika berbicara kuantitas. Cuman yang lebih mendasar terkait dengan tantangan atau sesuatu yang itu cukup memberikan suatu tantangan seperti itu di culture shocknya itu. Jadi teman-teman pengurus ya, karena memang di sini kita sama-sama baru di kepengurusan, saya pikir memang itu hal yang lumrah. Cuman bukan berarti itu hal yang disepelekan. Karena ketika itu didiamkan, itu malah bakal merembet ke hal-hal yang lain, menjadikan itu suatu efek domino yang nantinya ketika itu bukan menjadi hal yang diperhatikan, ditakutkan itu menjadi suatu hal yang destruktif. Nanti malah terjadi pengelompok-kelompokan di dalam kepengurusan, nanti bentuk sirkel. Itulah yang menjadi hal-hal yang menjadi poin penting ketika terjadi hal seperti itu. Tapi aku sebenarnya agak kaget juga sih, kenapa kok masih ada sebanyak itu gitu loh yang minat ke BMKM. Apalagi sebenarnya aku di awal-awal itu agak takut dengan beberapa program pemerintah, salah satunya KMP, kampus mengajar. Nah, itu kan kampus merdeka. Nah, itu kan juga ada insentifnya kan, 700.000. Daripada ikut organisasi mending sebenarnya ikut itu kan. Tapi kok aku melihat loh, kok ini masih banyak gitu loh. Nah, ini saya kira ternyata teman-teman Untidar itu nggak melulu terkait dengan profit. Itu sih hal positif yang bisa aku tangkap. Berarti itu adalah salah satu bukti bahwa kaderisasi di Universitas Tidar itu tuh berjalan dengan baik. Yes, mungkin. Dan juga menambahkan sedikit, jadi tercapainya angka 111 itu kita ada beberapa jalur. Itu kita jalur benar-benar open recruitment secara terbuka untuk teman-teman mahasiswa, dan juga jalur delegasi. Jadi secara legal atau secara resmi itu kita meminta delegasi ke UKM. Jadi teman-teman UKM itu kita mintai undangan untuk ikut menjadi kepengurusan di BMKM 2021 seperti itu. Jadi enggak semuanya oprek, cuman di satu sisi kita menerapkan sistem delegasi seperti itu. Ya, tentunya biar merata ya, semua bagian, semua elemen yang ada di Universitas Tidar dapat bertanggung jawab dan bisa berperan untuk BMKM Untidar 2021. Terus nih ya, kita kalau ngomongin BMKM kan tadi kita udah ngobrolin struktur, terus kita udah kenalan sama ketua wakilnya. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik dan mungkin juga kawan-kawan atau teman-teman yang ada di rumah juga bertanya ini. BMKM Untidar 2021 ini tuh mau dibawa kemana sih? Arahnya mau diapain? Terus mau digimanakan sama Ali dan Robi? Kita yang pertama berpedoman kepada Tridharma Perguruan Tinggi ya, jelas, yaitu pendidikan, pengabdian. Iya, pendidikan, pengabdian, penelitian. Nah, penelitian dan pendidikan itu mereka bisa dapat, kita bisa dapat di kelas gitu. Nah, makanya di organisasi aku akan lebih mengedepankan atau mengutamakan program-program atau kegiatan yang arahnya ke hal pengabdian, baik itu ke mahasiswa ataupun ke masyarakat. Oke lah, kita demo itu kan wujud pengabdian kita kepada masyarakat gitu. Kemudian kita merespon isu apapun itu pasti bentuk
pelayanan kita terhadap mahasiswa gitu. Karena apapun yang kita lakukan sebenarnya tugas kita BMKM di Untidar apalagi itu adalah untuk melayani mahasiswa dan juga masyarakat yang ada di Magelang. Makanya untuk periode yang sekarang aku akan memprioritaskan isu-isu atau mengangkat isu-isu yang kalau itu nggak datang dari mahasiswa itu pasti datang dari lokal Kota Magelang sendiri. Ya, ketika kita melihat organisasi mahasiswa itu merupakan organisasi sosial. Bahwasanya di sini kita bekerja, kita sampai bekerja, cuma kita di sini nggak digaji gitu loh. Jadi memang arah kita itu terlihat di visi kita. Jadi menjadikan BMKM yang strategis, profesional dan solutif. Bahwasanya memang kita menempatkan atau membuat BMKM itu strategis mungkin. Bahwasanya kita ketika bergerak keluar itu berada di posisi yang strategis, dan ketika berada di lingkup internal universitas itu juga berada di strategis beriringan dengan teman-teman yang ada di Ormawa, di fakultas maupun di prodi dan jurusan seperti itu. Dan juga BMKM sendiri itu merupakan menurut kami itu merupakan suatu tugas profesional ketika teman-teman berada di kepengurusan BMKM. Di situ kita benar-benar menjadi pengurus yang berkaitan dengan teman-teman mahasiswa universitas secara langsung dulu. Dan juga karena memang kita di sini sosial, ya mau nggak mau kita harus bergerak secara langsung, bergerak secara secara terarah kaitannya dengan sosial masyarakat seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Belum ada Belum sih. ada. Nanti Berarti based on Tridharma Perguruan Tinggi yang duanya kita udah dapat di kelas ya, kita bisa bilang seperti itu, dan bentuk pengabdian secara nyata terhadap mahasiswa dan masyarakat tentunya. Seperti itu kawan-kawan semuanya. Kemudian juga ini pertanyaan yang sangat menarik juga. Lebih personal sih kalau ini. Personal. Personal dong. Ngomongin Ali dan Robi sekarang sudah menjadi wakil dan ketua dan wakil gitu ya. Bagaimana awalnya kalian bisa tercetuskan di otak kalian gitu ya? Kalian berpikir untuk I'm ready untuk memimpin BMKM tahun ini gitu. Kenapa? Kenapa kalian mau? Dan kenapa kalian bertemu gitu kan? Iya, jadi sebenarnya ini fun fact ya. Aku sama Robi itu kita satu alma mater yang sama di SMP, SMP Negeri 2 Martayudan. Tapi aku waktu itu nggak kenal sama dia. Aku sama sekali nggak kenal. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya kita nggak terlalu dekat secara personal gitu. Karena circleku dan Robi itu sangat-sangat jauh beda gitu. Kayak aku dari keguruan, Mas Robi dari teknik. Kita berdua istilahnya punya geng yang beda gitu loh. Nah, itu selain itu yang pertama ya. Kemudian kalau dari aku pribadi sebenarnya di tahun ini aku nggak ada orientasi untuk maju sebagai ketua sama sekali nggak ada. Tapi di bulan-bulan Agustus tahun 2020 itu Mas Buyung waktu itu presmanya 2020 itu dia nelfon aku, Li kesini ke kosku, datang ke kosku. Aku itu masih nggak tahu apa-apa. Aku datang ke kosnya dia tiba-tiba berdalih akan menggantikan aku sebagai PLT-nya dia karena dia mau ke KKN gitu. Terus semua urusan BEM di PLT kan ke aku. Aku bingung dong. Terus loh, kan ada wakilmu, ada menterimu, kenapa kok aku? Padahal aku cuma staf biasa. Nah sejak saat itu aku seperti dihantui gitu loh. Aku kemana-mana pasti aku kepikiran, anjir ini emang kayaknya udah masaku deh. Terus aku sempat beberapa bulan juga mikirin itu karena memang aku yakin nggak ada gitu loh yang mau untuk mengemban amanah ini. Ini kan berat banget gitu. Apalagi ya di situasi kayak gini, di era pandemi kayak gini ya aku kira itu jadi tantangan yang lebih karena kaderisasi di pandemi kayak gini tuh nggak ada yang maksimal. Aku yakin kita semua pasti setengah matang lah ibaratnya gitu. Nah untuk
ketemu sama Robi sendiri aku sebenarnya di bulan-bulan September kayaknya. Bulan September itu aku sudah memantapkan diriku dari Agustus September kan udah 2 bulanan aku mantapin diri, oke lah aku ambil gitu beban ini, amanah ini gitu. Aku ambil kemudian aku tanya sama Bang Rama waktu itu, wakil ketua BEM 2020. Aku tanya ke Bang Rama, Bang, tolong cariin orang yang kira-kira bisa aku ajak untuk buat sesuatu lah ke Untidar gitu. Terus Bang Rama menyebutkan satu nama dan itu Mas Robi. Gitu. Dari Robi? Kalau dari aku seperti yang dijelaskan oleh Ali sendiri, kayak jadi kita tuh satu SMP. Kata satu SMP, cuman di SMP itu bener-bener kita nggak kenal. Bahasanya ya cuma sekedar tahu oh dia anak SMP 2 dan kita bener-bener bener-bener nggak kenal sama sekali, bahkan ngobrol pun kita nggak pernah gitu loh pada satu SMP seperti itu. Dan kaitannya untuk sampai menjadi pengurus BEM seperti ini itu memang benar. Jadi di awal bulan, kalau nggak salah awal bulan sampai pertengahan itu kita Bulan apa? Bulan September. Bulan September itu Ali Yasvi itu tahu-tahu kok mendekati saya. Mendekati saya. Agak bahaya ya. Mendekati saya seperti itu dan ada apa nih? Sebenarnya saya masih abu-abu seperti itu. Ini kok kenapa? Dan setelah saya menganalisa ternyata ke arah situ dan juga itu merupakan suatu hal yang relevan ketika berada di Fakultas Teknik. Bahwasannya memang teman-teman yang udah ada di himpunan itu kan bulan apa itu kalau? Ya September juga itu masalah. September itu juga kami di teknik itu kumpul. Bahwasannya itu ada pemetaan siapa yang lanjut ke sini, ke situ dan sebagainya. Dan juga saya bukan kejatahan, cuman saya teman-teman dan saya sendiri itu mendorong saya. Teman-teman mendorong saya dan diri saya sendiri itu malah ke universitas ke KM dan juga ada Ali yang menyambut. Sebenarnya apa sih gaya menyambut tadi istilahnya Gaya menyambut. Seperti itu. Jadi memang dari aku di himpunan itu memang enggak orientasi langsung itu muncul ketika berada di akhir-akhir kepengurusan, akhir-akhir periode. Jadi memang itu bersifat panggilan hati. Panggilan hati dong. Tapi pas SMP ikut OSIS nggak? Tidak. Kenapa? Jadi untuk SMP dan SMK itu sama sekali saya nggak ada pengalaman organisasi. SMP bener-bener saya nggak ikut apapun gitu loh. Cuman sempat ikut ekskul waktu itu saya taekwondo. Praktek sekarang juga. Praktek. Aduh, jangan praktek di sini dong. Jadi memang untuk pengalaman organisasi waktu sekolah SMP dan SMK itu sama sekali aku nggak ikut. Dulu sempat pas SMK itu aku mau ikut pecinta alam, ekskul pecinta alam, cuma nggak jadi karena beberapa hal itu yang membuat aku nggak menjadikan saya untuk ikut ekskul itu. Jadi memang saya nggak ada pengalaman. Cuman ketika kuliah ini saya juga kayak heran sendiri gitu loh, dari saya nggak ada background apapun ketika berorganisasi, tahu-tahu di kuliah ini sesibuk ini dalam berorganisasi. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau dari Mas Ali mungkin? Kalau aku tuh sebenarnya mau kuliah itu karena pengen demo. Wah. Tepuk tangan kepada ketua kita. Dulu waktu SMP kan tahun 2017. Itu aku lupa ada demo apa. Terus kok ini anak SMP nggak bisa ikut demo ya? Gimana sih caranya biar kita ikut demo? Ya besok pas kuliah gitu. Oke, terus makanya di SMA itu orientasiku langsung kuliah biar ikut demo. Ternyata kalau di kampus itu aktivis-aktivis itu kebanyakan ya. Ini aku nggak berani nyebut semua anak organisasi itu aktivis, tapi kebanyakan mereka itu mempunyai organisasi. Makanya meskipun aku di SMP, SMA, SD aku jadi ketua kelas atau
jadi pengurus kelas pun nggak pernah gitu loh, jadi OSIS apalagi aku nggak pernah, tapi aku di kampus itu berani untuk menjadi ketua. Wow. Wow. Fun fact ya, fun fact. Berarti Motivasi Arya Sui. berarti yang Kuliah. Gak Wih, lulus dong. Bagus dong. Apa kabar IPK? Corona menyelamatkan. Corona menyelamatkan. Tapi ngomongin yang tadi apa pembahasan dari Robi, kalau seumpama dulu di SMP SMA tuh nggak aktif organisasi, terus di kuliah itu ikut organisasi, kebanyakan mahasiswa pun banyak kayak gitu ya. Banyak yang teman-teman dari organisasi yang maksudnya sekarang aktif di kuliah, dulu kebanyakan juga yang orang-orang sekolah pulang gitu kan. Tapi Jojo ini kan ketua OSIS kan. Saya di sini moderator. Tidak bisa ditanyakan. Ketua OSIS. Lanjut. Oke, lanjut, ini pertanyaan selanjutnya teman-teman juga akan lebih personal karena tadi kita udah ngomongin bagaimana mereka bisa menjadi ketua dan wakil dan mau dan mencalonkan diri. Sekarang kita mau tanya kepada Ali Robi ya tentunya. Sedekat apa sih kalian berdua? Kalau udah dari bulan apa tadi September ya? September. Berarti kan kalian udah cicat ya, udah ngomongin terus udah merumuskan BMKM tahun ini mau dibawa kemana, terus kalian membawa visi misi sampai pemilihan dan kalian terpilih menjadi ketua. Sedekat apa sih Ali Robi? Dekat ini lah. Yes. Kalau dari aku ya, ini mungkin bisa beda versinya sama Robi karena ini benar-benar sangat personal gitu. Aku tuh orang yang nggak punya banyak temen sebenarnya dari dulu, karena Menyebalkan. Bukan menyebalkan. Bagi aku temen, untuk aku bisa anggap temen itu dia sudah apa ya, berpengaruh dalam hidupku. Kayak aku butuh ini, aku minta tolong atau apapun itu baru temanku gitu. Tapi kalau cuma sekedar dia tahu namaku, dia save kontak WA aku, ya itu bukan teman bagi aku gitu. Untuk aku sama Robi sendiri, kami memang, kalau dari aku ya, aku ngerasa aku sama Robi itu secara personal nggak deket gitu, secara personal. Karena memang aku membedakan hubunganku sama seluruh stafku atau seluruh keluargaku di BMKM tahun ini itu dua, ada personal dan profesional. Aku bedain itu. Oke lah, mungkin secara personal aku sama Robi nggak terlalu dekat, tapi secara profesional ya kita sepakat gitu loh untuk maju, untuk berbuat sesuatu untuk BMKM ini. Dan seperti yang tadi di awal aku bilang, memang aku sama Robi ini datang dari dua geng yang beda. Dua gangster kita. Gangster ya. Gangster. Aku dari geng guru-guru, calon-calon guru. Yang mana ya itu memang rapi, sangat bersih sekali, enggak. Kalau tidak mencerminkan ya. Nah, ini tidak mencerminkan. Soalnya ini pandemi, jadi aku gondrong gitu. Jadi aku gondrong. Bu dosen. Takut corona bro, kalau potong. Aku kan kayak contohnya misal motorku rusak, aku nggak tahu harus digimanain gitu loh. Bensinnya habis, itu kadang aku ngecek gitu aja males. Karena kenapa? Ya memang bukan ranahku di situ gitu loh. Kalau Robi kan memang teknik, apalagi teknik mesin. Nah kalau misal motorku mogok, daripada aku benerin, mending aku telepon dia, gitu kan? Oh ya, berarti sedekat saya itu karena membutuhkan ya? Ya, kita merasa masih saling membutuhkan. Kalau butuh, friend with benefit. Iya. Friend with Yes. Tapi memang untuk alias itu motornya itu sangat gak amat gitu. Saya juga heran, ini motornya gini sampai kayak stang pun gini loh. Untuk sekelas mungkin untuk pit ondel nggak masalah loh. Iya. Motor bisa gini goyang gini loh. Saya nggak heran motor itu. Tapi cuman katanya udah diservis. Coba kita servis juga. Jadi kalau bagi aku ya, kan banyak orang yang
pengen motor ini, Ya, motor idaman gitu. Kalau aku tuh nggak ada motor idaman. Soalnya aku berpikiran motor atau kendaraan yang lain bagi aku ya dia cuma untuk membantuku berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu loh. Jadi pakai apapun oke. Iya. Sastranya keluar. Sedekat apa tadi? Oh iya, kalau aku sama Ali itu memang apa ya? Kalau dibilang deket sih enggak, cuman kalau dibilang jauh juga enggak. Cuman gini, kadang kita berada di posisi yang apa ya? Kayak ini tuh posisinya kayak gimana gitu loh. Maksudnya secara personal, oke, secara personal kita emang enggak terlalu deket. Cuman secara profesional mau nggak mau kita harus apa ya? Ya nggak harus juga, cuman secara profesional itu harus adanya koordinasi yang intens gitu loh. Jangan sampai ketika aku dan Ali ketika berada di pengurusan itu malah koordinasinya nggak bagus seperti itu. Dan secara personal kaitannya dengan kedekatan itu memang kalau dilihat dari dulu SMP itu sekedar paham, SMP paham. Cuman untuk kuliah ini memang kita sejak maba pun sudah kenal, sampai kita pun pas maba dulu ya pas ospek kita bareng. Bahwasanya ketika ada inaugurasi kayak kemarin kita bareng, dan beberapa kali ketika teman-teman di teknik itu bikin acara seperti inaugurasi itu Ali datang dan aku menemani di situ gitu loh. Jadi untuk kedekatan kita mah nggak terlalu dekat. Jujur kita nggak terlalu dekat secara personal, secara keseharian gitu loh. Cuman secara profesional kita dituntut adanya harus kedekatan secara koordinatif. Bahwasanya itu memang menunjang untuk nanti ketika kita berorganisasi di BMKM Unida seperti ini. Dan melihat untuk menganggap motor, tekan motor. Kalau menurutku motor itu nggak sekedar tentang tunggangan. Kalau dari aku pribadi aku gitu. Sudah terlihat perbedaannya. Tidak undangan. Bahwasanya itu memang apa ya, kayak memang itu benda mati. Cuman lebih dari itu merupakan hal yang sangat yang sangat berpengaruh dalam hidup saya gitu loh. Saya nggak ada motor, saya nggak bisa kemana-mana. Saya nggak punya motor. Saya nggak punya motor. Jadi beberapa kali dulu SMP saya nggak bawa motor dan juga nggak boleh bawa motor, dan SMK di kelas 3 toh yang bawa motor, dan di kuliah ini baru saya pegang motor gitu loh. Dan alhamdulillah saya pakai Vespa. Vespa. Jadi memang dari situ saya belajar bahwasannya motor itu nggak cuma sekedar tunggangan gitu loh. Lebih dari itu, itulah teman saya. Bahwasannya ketika saya berada di suka atau duka itulah yang menemani saya. Jadi kadang ketika saya berkendara itu menggunakan Vespa pelan-pelan, yang kadang memang sering mogok. Apalagi kalau memboncengkan seseorang. Seperti itu. Dan yaitu lebih dari tunggangan, motor saya dan teman saya. Waduh. Dikala suka maupun duka seperti itu, Bu. Wow. Berarti kalau si Rob itu bisa lebih memaknai hal kecil gitu ya. Tapi kalau si Ali emang orangnya nggak peduli dengan hal-hal kecil gitu. Tapi nggak apa-apa sih, aku sama Robi nggak terlalu dekat secara personal. Aku yakin Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin juga jarang kok. Yes. Tapi kan motor. Motor. Itu salah satu ya kadang aku sama Rob itu memandang sesuatu memang beda. Tapi kan kita setuju bahwa motor itu penting untuk kehidupan kita. Cuman memaknainya aja yang beda. Ini bahas motor apa bahas gas? Jadi bisa terlihat ketika mereka berdiskusi ya teman-teman semuanya, bagaimana dua kepala dari dua latar belakang yang berbeda. Kalau Ali ngomongnya dua geng yang berbeda menjadi satu ya. Seperti itu. Kalau satunya bilang naik Vespa bisa menikmati dia motor itu adalah peneman saya, peneman hidup saya. Yang satu ya saya tidak peduli, yang penting saya punya motor gitu ya. Mau motornya ogle, sepenting sepatu, ora masalah. Oke teman-teman semuanya, jadi kita tadi udah ngalor ngidul bahas dari BEM, terus bagaimana mereka bisa menjadi ketua wakil, struktur organisasi, terus BEM mau dibawa kemana, sampai bahasin motor.
Dan nggak kerasa ini udah di penghujung acara Cila. Penghujung acara. Tapi aku mau nanya buat Ali sama Robi, harapan kalian untuk BMKM Untidar 2021 tahun ini itu seperti apa? Kalau dari aku gak terlalu muluk-muluk gitu loh. Yang penting 111 di awal, tetap 111 di akhir. Karena kita salah satu misi kita itu membentuk organisasi belepotan bro. Salah satu misiku itu membentuk internal BMKM Untidar yang berasaskan kekeluargaan. Jadi aku harap hubunganku dan teman-teman di BMKM itu enggak cuma satu periode aja, tapi bisa berlanjut untuk kedepannya, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk kesuksesan kita nantinya setelah kita lulus. Kalau dari aku pribadi, harapan untuk BMKM kaitannya dengan pengurus atau apapun itu yang ada berada di BMKM, harapannya kita semuanya selalu berbuat baik dan bermanfaat. Jadi dari situ kita bisa melakukan hal apapun. Jadi terlepas dari dua hal itu, nantinya aku harap juga teman-teman mendapatkan hal baik apapun itu juga kaitannya di kepengurusan BMKM ini. Jadi memang dia nggak dapat apa-apa, cuman setelah periode ini nanti teman-teman bisa mendapatkan hal yang itu baik dan bermanfaat untuk pribadinya sendiri dan untuk orang lain, seperti itu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk 1000 penonton suara Ali Robi. Tapi ngomongin jumlah anggota, Ali Robi udah kenal belum sama 111? Kalau aku sudah kenal. Cuman ya, kamu kenal enggak? Belum. Kenal dong. Yes. Kan dia yang kan aku takut kalian berdua kan harus kenal kan satu sama lain gitu. Iya. Ya mungkin kalau untuk nama aku masih kan baru beberapa hari ya terbentuk, jadi belum terlalu ingat sampai ke nama panjangnya. Mungkin baru nama panggilan, tapi aku udah tahu ini tuh orangnya gimana. Wah, mantap. Udah di saya. Ternyata udah di kode-kode sama yang belakang karena ruangan ini sangat panas, teman-teman semuanya. Podcast spot on fire ya. On fire. Dan ternyata juga nggak kerasa kita tadi udah ngobrol, udah mengucur keringat ini si Robi terutama. Kalau kalian nanti dikasih fokus ya buat si Robi. Terima kasih. Tapi ini kok aku sama Robi bajunya sama ya? Pelan dong. Anjir. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, kalian yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Dan ini podcast perdana, tepuk tangan dong. Perdana sayang. Dan tentunya tungguin episode-episode selanjutnya. Kita akan kedatangan narasumber yang tak kalah luar biasa, tak kalah absurdnya, ya. Jadi terima kasih, jangan lupa kalian selalu untuk ngasih like, komen, dan tentunya subscribe. Terus jangan lupa hidupin loncengnya karena kita akan selalu rutin nih di YouTube BMKM Untidar. Dan terima kasih udah nontonin tadi perbincangan kita pada hari ini. See you next time dan salam alibi. Alibi untuk Untidar yang lebih baik. Wes. Bye bye.